Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Kabupaten Barito Timur melakukan pengawalan penuh terhadap proses penghitungan dan penandatanganan pesangon bagi 143 orang karyawan PT Sentosa Laju Sejahtera (SLS). Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Disnakertrans setempat pada Rabu, tanggal 9 Juli tahun 2025. Proses penghitungan dan penandatanganan pesangon tersebut berjalan lancar, dihadiri oleh perwakilan karyawan, pihak Disnakertrans, manajemen perusahaan, serta dikawal oleh aparat Polres Barito Timur. Hal ini menandai penyelesaian yang transparan dan tertib atas hak-hak karyawan yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Uang penghargaan masa kerja kepada pekerja yang masa kerjanya lebih dari 3 tahun. Makanya kemarin kita Kepala Disnakertrans Barito Timur, Albert Se. MM, melalui Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek, Sari Haratini Se. MM, menyampaikan komitmen untuk memastikan proses ini berjalan sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Kita juga beberapa tahapan yang kita lalui bersama, mulai dari pertemuan-pertemuan dari perundingan bipartit antara pengusaha dan pekerja itu lalu disampaikan ke dinas oleh si pekerja, menyampaikan setelah itu kita lihat itu berkasnya lengkap, mulai dari yang dianjurkan oleh Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mulai dari undangan mediasi, undangan bipartit, lalu dilakukannya bipartit mereka tapi kesepakatan maka disampaikan ke dinas, lalu kita mediasi dan kita temukan satu hasil musyawarah mufakat bersama dan pihak manajemen kemarin, dihasilkanlah suatu kesepakatan bersama, sehingga dari pihak manajemen juga niat baik pihak perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan karena mereka close project dalam hal ini. Jumlah tenaga kerja yang ter-PHK 143 ya. Jadi karena kondisi close project yang tidak bisa kita hindari. Jadi untuk perhitungan memang sudah kita hitung. Jadi kita mencari data dari pihak manajemen, mulai data dia kapan bekerja, berapa nilai gajinya, dan apabila ada kekurangannya maka itu dibayarkan. Jadi yang kami menyampaikan, kenapa kita lakukan di sini, karena kita ingin menyampaikan sampai ke undang-undangnya, tidak ada, artinya kita menyampaikan pekerja ini dasarnya. Ini dasar, itu yang kita sampaikan, kita edukasikan supaya pekerja bisa menghitung sendiri kalau terjadi kesalahan hitungan, supaya kita tidak menginginkan terjadi kesalahan-kesalahan. Dalam hal ini ada pihak-pihak yang dirugikan. Jadi seperti itu. Jadi ini ada pendampingan. Dan sejauh ini clear ya? Clear. Kami hitung dan didampingi oleh para pihak yang berkompeten. Kami hadir untuk memastikan hak-hak para pekerja terpenuhi secara adil dan tidak ada kendala dalam proses perhitungan maupun pembayaran pesangon, ujarnya. Saya juga mengucapkan kepada Dinas Tenaga Kerja, awalnya bipartit adalah 20 orang karyawan yang waktu kita putus hubungan kerjanya di bulan April. Pada saat itu belum selesai untuk masalah pembayaran haknya karyawan. Lalu karyawan itu meminta ke Dinas Tenaga Kerja berbentuk form bipartit untuk dilakukan bipartit di perusahaan. Pada saat dilakukan bipartit, kita sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Lalu pada tanggal 1 Juli 2025 itu dilakukan mediasi di Dinas Tenaga Kerja, diwakili oleh pengusaha, lalu karyawan dan Dinas Tenaga Kerja, serta ada didamping dari Polres Barito Timur, sehingga muncullah suatu kesepakatan. Nah, pada saat di tanggal 26 Juni kita melakukan pemutusan hubungan kerja seluruh karyawan karena closing project, dan itu pun menyangkut terkait dengan hak karyawan yang belum dibayarkan. Sehingga pada saat itu kita sudah lakukan mediasi diwakili oleh semua pihak, termasuk Polres Bartim, Dinas Tenaga Kerja, pihak karyawan dan pengusaha, serta dari wakil pemegang saham yang hadir pada saat itu, bahwa akan menjalankan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah diatur
pada undang-undang. Seperti itu. Jadi untuk per hari ini tanggal 9 Juli 2025 itu kita lakukan pemanggilan kepada seluruh karyawan untuk menandatangani perjanjian bersama pemutusan hubungan kerja yang ditandatangani oleh seluruh pihak yang saya sebutkan tadi. Jadi untuk terkait dengan pembayaran setelah mereka menandatangani PBPHK itu akan langsung kita kirimkan. Dari Tamiang Layang, Ahmad Fahrizali mengabarkan.